Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai DNA, RNA, transkripsi mRNA, translasi protein, dan juga mutasi dan replikasi DNA. Namun sebelum itu izinkan saya untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Santa Delucia Conseta dengan NIM 251503045 dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Yang pertama itu DNA atau deoksiribonukleik acid. Itu merupakan makromolekul pembawa informasi genetik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk strukturnya sendiri, rantai DNA memiliki lebar 20 Armstrong dan juga panjang per unit itu 3,4 Armstrong. Berbentuk helix ganda atau double helix yang saling berlawanan atau antiparalel. Dari kedua untaian helix ganda ini disatukan oleh hidrogen. DNA tersusun atas polimer nukleotida. Satu nukleotida itu terdiri dari gula pentosa, deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari 4 yaitu adenin, timin, sitosin, dan juga guanin. Pasangan basa yaitu adenin berpasangan dengan timin yaitu 2 ikatan hidrogen dan guanin berpasangan dengan sitosin 3 ikatan hidrogen. Selanjutnya, pengemasan DNA. Mengapa DNA dikemas? Karena DNA itu ukurannya sangat panjang, harus dikemas sehingga dapat disimpan di dalam sel. Untuk prosesnya itu dapat meliputi DNA melilit pada protein histon, membentuk nukleosom seperti manik-manik, memadat menjadi kromatin, dan hasil akhirnya disebut kromosom. Selanjutnya, mekanisme pengemasan DNA. Mengapa DNA harus dikemas? DNA harus dikemas karena ukurannya sangat besar. Jadi, diperlukan mekanisme khusus untuk dikemas sehingga DNA dapat disimpan dalam sel. Untuk prosesnya yaitu DNA melilit protein histon, membentuk nukleosom seperti manik-manik sehingga memadat menjadi kromatin dan hasil akhirnya disebut kromosom. Adapun fungsi dari DNA yaitu pembawa informasi genetik, pengontrol aktivitas sel, berperan dalam pewaris sifat dan ekspresi informasi genetik. Dan selanjutnya, pengemasan DNA. Mengapa DNA harus dikemas? DNA harus dikemas karena ukurannya sangat besar. Jadi dibutuhkan mekanisme khusus untuk dikemas sehingga dapat disimpan dalam sel. Untuk prosesnya sendiri, yaitu DNA melilit protein histon, membentuk nukleosom seperti manik-manik, lalu memadat menjadi kromatin dan hasil akhirnya disebut kromosom. Yang kedua yaitu RNA atau ribonukleik acid. RNA sendiri merupakan molekul polinukleotida yang biasanya berupa rantai tunggal atau single strand dan lebih pendek dari DNA. Untuk strukturnya sendiri, RNA pada umumnya bersifat tunggal. Untuk komponennya itu gula ribosa, fosfat, dan juga basa nitrogen. Basa nitrogen ini berbeda dari DNA, yaitu dia adenin, guanin, sitosin, timin diganti dengan urasil. Walaupun berantai tunggal, RNA mampu melipat dirinya karena adanya pasangan basa di dalam satu molekul. Lipatan ini membentuk struktur sekunder atau hairpin loop atau loop jepit rambut, di mana bagian RNA melengkung dan berpasangan dengan segmen komplementer di dalamnya. Selanjutnya macam-macam RNA. RNA dibagi menjadi 2 yaitu RNA genetik dan non-genetik. Untuk RNA genetik yaitu berperan seperti DNA yaitu membawa informasi genetik. Sedangkan RNA non-genetik yaitu dia berperan dalam sintesis protein. RNA non-genetik itu dibagi menjadi 3 yaitu mRNA atau messenger RNA, tRNA, transfer RNA, dan rRNA yaitu ribosomal RNA. mRNA yaitu berfungsi membawa kode genetik dari inti sel ke sitoplasma. Dan tRNA itu menerjemahkan kodon mRNA dan mengangkut asam amino ke ribosom. Dan yang ketiga, rRNA yaitu komponen penyusun ribosom dan mesin perakit protein. Itu selanjutnya ada fungsi RNA. RNA ini berfungsi juga sebagai perantara DNA dan protein dalam proses ekspresi gen atau sintesis protein. Yang berikutnya itu transkripsi mRNA atau penyalinan kode genetik. Pada proses ini terdapat 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Untuk inisiasi diawali dengan penempelan enzim RNA polimerase pada bagian promotor rantai DNA.
Selanjutnya yang kedua elongasi itu DNA polimerase bergerak menyebabkan rantai DNA ini terbuka menjadi dua rantaian, di mana salah satu rantaian itu sebagai cetakan DNA dengan arah 3 ke 5. Dan yang terakhir itu terminasi. Transkripsi akan berhenti saat RNA polimerase mentranskripsi urutan cetakan DNA terminator, sehingga menghasilkan rantai pra-mRNA. Yang berikut ketiga yaitu translasi protein. Translasi protein ini merupakan proses penerjemah kode genetik yang dibawa mRNA menjadi asam amino untuk nantinya dirangkai membentuk rantai polipeptida. Untuk proses ini terjadi 3 tahap yaitu inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Untuk inisiasi dimulai dari tRNA menemukan codon start AUG pada untaian mRNA. Dan yang kedua elongasi, tahapan penambahan satu persatu asam amino membentuk rantaian polipeptida lengkap. Dan yang ketiga itu terminasi, berhentinya translasi saat codon stop UAA, UAG, dan UGA berada pada situs A subunit ribosom. Dalam proses replikasi terjadi kesalahan dan apabila tidak diperbaiki, maka kerusakan ini dapat menyebabkan mutasi, hilangnya fungsi sel, penuaan dini, kanker, atau kematian sel. Yang terakhir yaitu mutasi DNA. Mutasi adalah perubahan pada urutan nukleotida yang membentuk untaian DNA. Perubahan ini bisa berakibat kecil atau bahkan besar, fatal bagi organisme. Sini kita masuk jenis-jenis mutasi. Yang pertama berdasarkan mekanisme. Mutasi titik atau substitusi itu merupakan pergantian satu basa nitrogen dengan basa lainnya. Transisi, purin diganti purin atau pirimidin diganti dengan pirimidin. Sedangkan kalau transversi itu purin diganti pirimidin ataupun sebaliknya. Yang berikutnya mutasi pergeseran kerangka atau framesif. Insersi yaitu penambahan satu atau lebih basa nitrogen. Sedangkan delesi itu pengurangan satu atau lebih basa nitrogen. Akibatnya seluruh urutan pembacaan kodon di belakangnya itu akan berubah total. Berikutnya dampak dari mutasi, yaitu yang pertama silen mutasi, perubahan basa yang tidak mengubah jenis asam amino atau tidak ada efek pada protein. Yang kedua itu missense mutasi, mengubah satu jenis asam amino yang mungkin mengubah fungsi protein. Dan yang ketiga nonsense mutasi, yaitu mengubah kodon asam amino menjadi kodon stop. Akibatnya itu perubahan protein berhenti terlalu cepat dan protein tidak berfungsi. Adapun faktor penyebab mutasi yaitu fisik, meliputi sinar UV, sinar X-ray, dan radiasi nuklir. Sedangkan untuk penyebab mutasi kimia yaitu bahan kimia berbahaya seperti asap rokok atau zat pengawet tertentu. Dan yang ketiga penyebab mutasi biologis yaitu virus atau bakteri yang menyisipkan materi genetiknya ke DNA inang.